gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, wara-wara. Nah, kali ini saya bakal mulai coba review Digimon Seekers dari chapter awal satu ya teman-teman. Chapter 1, subchapter 1. Alasan saya baru bisa review sekarang soalnya nggak sempet mulu mau baca novelnya. Pasti kepikiran ide konten lain, terkesampingan lah istilahnya. Tapi nggak masalah teman-teman, ini novel seru sih ceritanya, bahkan ada audio narasinya juga. Nah, jadi kalau kalian mau nikmatin Digimon Seekers secara maksimal ya coba aja sambil buka audionya. Ada di channel YouTube official Digimon ya. Itu baru tuh kalian buka di situ atau langsung ke web Digimon, justru asik di situ. Langsung baca sambil nyalain audionya gitu kan. Ada versi Jepang, Inggris sama Cina untuk teksnya kalau nggak salah. Kalian baca sambil setel audionya biar puas ada suasananya gitu teman-teman. Balik lagi, ini dia chapter pertama subchapter 1. Langsung aja sebelum itu jangan lupa subscribe dulu buat yang baru datang pertama kali kesini biar kalian tahu kapan saya upload lagi. Gitu gitu. Open. Jadi di awal ini kita diperkenalkan dengan sesosok wireframe berbentuk Tyrannosaurus Rex. Bahkan dijelasin juga T-Rex itu hewan seperti apa. Reptil karnivora yang menguasai daratan pada zaman Cretaceous sekitar 67 tahun yang lalu. Rekor terbesarnya sepanjang 13 meter dan seberat 9 ton. Naratif banget ya, ini namanya juga novel pak. Dinosaurus akan tetapi yang berlari di sini adalah makhluk yang sedikit berbeda dari yang ditemukan oleh paleontologis berdasarkan penemuan fosil. Dia lebih kecil dari T-Rex pada umumnya, namun telapak kakinya berbentuk banget dengan 3 cakar yang cukup tajam untuk mencabik mangsanya. Disebut juga ini adalah Digimon yang bernama Tyrannomon, level adult atau champion, tipe dinosaurus, spesies atau atribut data. Tubuh wireframe-nya ditutupi tekstur seperti kulit, dengan tekstur tambahan. T-Rex merah ini berlari memburu mangsa bersama-sama. Jadi mereka nih, Tyrannomonnya ada 3, yang satu mengejar, satunya menguntit, dan satunya lagi cuma nunggu di belakang. Ini adalah perburuan berkelompok yang terkoordinasi amat cerdas. Berangsur-angsur, mangsa akan terperangkap, terjebak makin dalam di terowongan. Ketika cakarnya mendekat ke mangsa, Tyrannomon akhirnya akan menangkapnya. Namun tiba-tiba mereka mengaum dan melihat benda kotak nan tinggi lewat dengan kecepatan tinggi. Saat itu mereka memang ada di terowongan kereta bawah tanah. Keretanya juga dari wireframe di sini. Jadi di sini mereka kayak ngeliat kereta api di samping mereka ya. Jadi akhirnya terpaksa mereka hindarin kereta tersebut dengan mundur. Mereka bukan di hutan zaman kuno, melainkan di infrastruktur bawah tanah. Setelah itu mereka bertiga melanjutkan pengejaran dan masuk semakin ke dalam terowongan bawah tanah. Mereka sampai di selokan yang luas dan becek. Di sana amat gelap, namun Tyrannomon waspada dengan sekeliling. Tiba-tiba si Tyrannomon yang nungguin teriak juga karena tiba-tiba muncul tornado. Buset, dari mana nih? Out of nowhere ada tornadonya. Menerbangkan Tyrannomon hingga salah satunya jatuh dan memperlihatkan perutnya. Tiba-tiba ada semacam shockwave yang mengikuti dari jarak dekat, melancarkan hisatsu yang kuat dan tidak terduga. Jadi si Tyrannomon ini kalah sama mangsanya yang ngeluarin jurus atau hisatsunya ya teman-teman. Jadi di lukanya juga ada semacam listrik statis juga di situ. Nah, sementara itu di dunia manusia kayaknya si Tyrannomon ini kasusnya di dunia digital ya. Ada kereta wireframe soalnya. Nah, di dunia manusia ini terlihat sebuah tempat dengan billboard timbul dengan iklan 3D. Maskot toko berupa karakter mirip Kabuki dan wajahnya tertutup make up Kumadori yang berat. Mengiklankan burger baru dengan daging 4 kali lipat lebih banyak dari pasaran. Di sini ada seorang anak muda yang duduk di restoran makanan cepat saji di lantai 2, sedang bergumam apa ada pekerjaan part-time yang bagus di luar sana. Dia adalah Nagasumi Eiji, si tokoh utama ya. Dia cuma minum soft drink yang dia beli pakai kupon. Aduh, baru sini aja udah kelihatan mirisnya dia. Dengan smartphone miliknya dia scrolling mencari topik di situs jaringan sosial, kayak sosmed gitu deh, yang namanya Grim. Jadi Grim itu semacam alat komunikasi global yang fungsinya banyak banget. Ada message, ada voice chat, video dan live streaming, serta beragam komunitas berdasarkan channel group. Grim saat ini memiliki jumlah user terbanyak dari semua SNS atau social networking sites. Fitur paling penting sih ini kayaknya membentuk sebuah zona ekonomi tunggal dengan menyediakan alat finansial dan mata uang cryptocurrency DC atau Digicoin. Bukan DC komik ya. Namun ini juga setengah ilegal. Lah, ini nyerempet realita juga gak sih? Sorry, nanya aja. Cryptocurrency, cok.
Pokoknya Grim itu udah jadi kebutuhan banget, terutama buat freelance kayak AG. Karena selain mencari uang juga berguna untuk mengumpulkan informasi, private sales, dan crowdsourcing. Pokoknya situs yang punya nilai baru banget deh. Bahkan dalam skala ekonomi juga ini mempengaruhi berbagai negara dengan kuasa besar di dunia nyata. Di sini AG sedang bergumam lagi. Dia nggak bisa jadi breeder, jadi menurutnya kalau nangkep untuk kolektor merupakan cara tercepat dan termudah untuk menghasilkan uang. Namun untuk menjadi full-time hunter, dia harus disupport channel sales dengan pelanggan. Nah ini maksudnya dia hunting Digimon gitu deh teman-teman. Tahu-tahu dia nemu Black Agumon di bounty 100 juta DC. Ya kaget lah si AG langsung ngiler tuh. Aduh AG nih. Dan Agumon adalah nama dari tipe data yang diperjualbelikan oleh kode cracker seperti AG yang berkeliaran di Grim. Cracker itu adalah pekerja tak terdaftar di komunitas jaringan menurut penjelasan di sini. Jadi ini mirip kayak hacker ya, tapi di interview soal Digimon Seekers ini intisarinya cracker tuh kayak hacker, tapi lebih kelihatan kalau mereka itu seperti pekerja ilegal. Jadi bener-bener aja sih. Black Agumon ini harus hidup dan tidak luka. Dijelasin juga kalau 100 juta DC itu melebihi 100 juta yen. Dirupiahin bisa, aduh kali kurs deh. Kita ambil kurs 130 contohnya ya. 1.300.000.000. Kalau kurs 100 ya udah 1 miliar. Waduh bisa nih. Bagi AG duit segitu mah bisa buat hidup 10 tahun ke depan tanpa job. Aku juga mau. Emang kamu doang AG? Tapi dia nyerah gitu aja setelah lihat komentar di postingan aslinya. Banyak serapahan, prank, ngemis-ngemis duit. Aduh males deh. Terus AG berpikir kalau ini pasti semacam prank atau urban legend atau sejenisnya gitu kan. Gak mungkin lah, sekitaran 100 juta di situ beneran dikasih semudah itu. Dan gak mungkin Agumon itu hitam. Oh ya di sini dia kayaknya nggak tahu keberadaan Digimon Black ya. Black gitu kan. Dan dia anggap Digimon itu cuman data yang diperjualbelikan gitu, data itu. Sebagaimana layaknya gitu, data doang, bukan makhluk hidup sebagaimana mestinya. Dia juga megang alat di situ yang namanya adalah Digimon Axel. Ini yang varian Nature Genome ya, dengan Tyrannomon di situ bisa dipelihara. Tapi sebenarnya di lini Nature Genome ini walaupun Tyrannomon tuh kuat, tapi di situ Tyrannomon adalah zongnya. Jadi ya gitu deh. Di Nature Genome itu masih banyak Digimon yang lebih bagus, apalagi kalau ngerawatnya tuh bener gitu. Nah AG kaget kayak, Nani, Tyrannomon nomor 3 ku. Dia teriak tanpa berpikir, teriak-teriak gitu. Kemudian anak-anak sekolah di situ pada ngeliat AG. Sampai tahun lalu AG memakai seragam sekolah seperti mereka. Oh ini baru lulus nih. Seperti mereka juga, dia pernah ngerasain jadi anak sekolahan lah. Emang bisa, biasa ngapain aja sih di sekolah. AG beralih dari HP-nya ke Digimon Axel-nya ya. Sebuah benda elektronik, sebut saja LCD Toys, dengan sprite monokrom atau hitam putih di layarnya dan tombol di situ. Di layarnya ada gambar dino kecil. Si Tyrannomon ini namanya muncul di display di situ ya. Namun dia jatuh dan di matanya ada huruf X. Terus dia ngeluh lagi, aku terlalu sibuk nyari-nyari job sampai aku buang-buang uangku. Aduh bego. Ya kira-kira dia ngomong gitu. Terus mukul kepala berkali-kali. Aduh AG ini ya. Kemarin dia masuk ke list karakter paling menderita di series Digimon. Aduh jadi pengen ketawa kan saya. Tyrannomon nomor 1 dan 2 ya cuman ngeliatin aja gitu dari Digimon Axel-nya. Saya jadi mereka mah mikir, nih timer gue kenapa ya? Udah bego ngurus Digimon, dapet cuan hilang terus gitu kan. Aduh. Ini OTW nyaingin kami Jotoma nih. Nggak canda-canda. Sekarang AG cuma mohon biar 2 Tyrannomon ini lanjut kerjaan berburu atau dia bakal bangkrut. Dan akhirnya si Tyrannomon nomor 3 diganti Tyrannomon yang lain. Buset, beneran diperlakuin kayak barang doang langsung diganti. Dan dia bilang lagi kalau kalian nggak dapat targetnya, kalian nggak dapat makan, atau tepatnya kalau kalian nggak nangkep si buruannya itu, aku nggak bakal makan sebulan. Woi lah AG, beneran kan ini menderita emang. Aduh AG tapi masih ada kesan kocaknya gini kan, nggak nyangka saya, kirain bakalan dibikin full ngenes, kasihan gitu. Ternyata ini begini, kocak-kocak juga. Kasihan pak, mukanya aja di artnya yang official kayak mau nangis gitu. Ya lah, dipandang aneh dah lu sama anak sekolahan. Mereka kira lu main game terlalu serius, jadi kayak orang aneh sampai teriak gak jelas gitu. Mereka juga akhirnya jauh deh. Tapi tentu kita tahu sebagai pembaca dan juga si AG-nya sendiri bahwa ini bukan game, ini sebuah masalah serius. AG adalah kode cracker. Kalau hacker itu orang yang punya skill komputer yang luar biasa. Tapi kode cracker adalah
hacker yang bahkan rela melakukan aktivitas ilegal maupun bersifat abu-abu. Jadi saat ini si Eiji ngejar target kemarin, dan ternyata targetnya astagfirullahaladzim. Modoki Betamon, cok. Lawan begituan doang, cok. 3 lawan 1. 1 mati, dia yang 2 lagi disuruh mundur gitu. Aduh. Tapi diuntungin arena sih, di air kena listrik. Terus Eiji di sini nambahin kayak kau akan menyesal meremehkan Cracker Fang aka Nagasumi Eiji. Terus dia tekan tombol execute. Tyrannomon di LCD screen lenyap ya. Langsung OTW guys. Ya ini mungkin pengaruh atribut juga sih. Modoki Betamon kan virus, Tyrannomon data. Nah virus kuat lawan data, cok. Mereka lakukan job mereka, tinggal tunggu AI untuk menangkap mangsa yang dispesifikasikan oleh alatnya, si Digimon Axel ini. Aduh. Jadi ya kesimpulannya gitu, Digimon benar-benar cuma dianggap AI atau data di sini. Habis Eiji numpain minumannya di gelas kertas ya. Ya minumnya pakai gelas kertas gitu. Terus tumpah dikit kan. Dia scrolling lagi di Grim pakai HP-nya. Ya aduh, no comment lah. Eiji sekasian itu, mau ketawa ntar dosa. Udah ketawa, cok. Hai, review no Chikan des. Untuk awalan ini sangatlah asik dan menghibur. Awal-awalnya nih mirip Ghost Game ya, nggak begitu berat. Dan kita dikasih tahu soal Grim yang jadi sosmed terbesar tempatnya orang-orang bertemu, bertransaksi dan banyak lagi. Bahkan pengaruhnya ke sistem ekonomi juga ada. Pakai cryptocurrency dan segala hal yang punya konsekuensi berupa ilegal maupun abu-abu. Itu beneran relate dengan realita loh. Kripto sebenarnya abu-abu, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi menarik sih di Seekers ini, saya jadi kepikiran gimana kalau mereka tuh hacking pakai Digimon, terus bisa ngubah atau ngeliat harga Bitcoin, Pak. Waduh, kayak gitu sih saya juga mau sih. Mohon maaf, kaya loh. bisa tahu besok harga turun, dihack, datanya dihack biar nilainya bisa naik lagi gitu. Ini bisa gitu kayaknya rada nggak masuk akal. Ntar ketahuan kayak nge-cheat gitu kan. Jadi ya bisa prediksi aja minimal cukup sih. Terus sih Eiji belum bertemu Lugamon, tapi aduh kasihan Pak. Mana dia udah hunting, terus dapetnya ampasnya doang gitu. Terus saya juga makin penasaran di sini nextnya gimana, ketemu Lugamonnya juga gimana. Waduh, menarik banget lah si Eiji ini. Ternyata nggak sekasian yang saya pikir. Dibikin edgy-nya tuh enggak. Ternyata masih ada sisi manusiawi dan kocaknya juga gitu. Ya jadi itulah pembahasan mengenai chapter awal Digimon Seekers sub chapter 1 ya, 1-1. Kalau ada sesuatu yang kalian rasa pengen banget kalian bahas terkait ini, kalian sebut aja di kolom komentar. Jika ada kesalahan dalam ucapan saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like video ini, terus tekan loncengnya biar kalian tahu kapan saya upload lagi. Akhir kata saya Rokuronen mundur diri, hai, Rokuronen sekali. See you. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。